Shalom, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Tak terasa ini sudah 10 hari kita melalui tahun 2021. Mari sebelum mengawali hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan ajak saudara untuk belajar firman Tuhan. Kita akan buka dalam Ulangan 20 ayat yang keempat, saudara. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh-musuhmu dan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Biarlah ayat ini bisa menguatkan kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari, bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kamu untuk berperang, saudara. Dalam hal ini kata berperang bukan secara fisik kita berperang seperti di perjanjian lama ya, bunuh-bunuhan ya kan, saling membunuh musuh dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini ketika kita melakukan mandat yang Tuhan berikan, janji Tuhan apa? Tuhan akan menyertai. Ada dua hal, saudara. Yang pertama tentang penyertaan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Kalau Tuhan sudah memberikan mandat, Dia nggak akan meninggalkan kita. Tuhan ketika memberikan mandat buat umatnya, Dia pasti ada apa? Dia akan menyertai. Saya diingatkan amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20, dan di akhir ayat itu dikatakan apa? Dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Memang hari ini sudah tua. Hari-hari yang tahun 2021 bumi semakin tua. Bahkan dikatakan di zaman akhir, tetapi belum akhir zaman. Karena memang belum akhir zaman, saudara. Tapi janji Tuhan apa? Dari dulu sampai sekarang tetap Dia akan menyertai saudara dan saya. Ketika kita melakukan mandat tidak perlu khawatir. Bahkan dalam Yohanes dikatakan sebelum Dia naik ke surga, Dia kasihkan apa? Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kita, yang memperlengkapi kita. Jelas saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara akan melakukan apapun dalam hidup saudara, dalam pelayanan, dalam kehidupan, kau lakukan untuk Tuhan. Tidak perlu khawatir. Kalau sudah Tuhan yang memberikan mandat, intinya apa saudara? Dia pasti menyertai. Dia pasti tidak akan, dan janji Tuhan itu tetap loh saudara. Penyertaan itu tidak cuma satu kali, dua kali, tetapi apa? Akan ku sertai sampai akhir zaman. Ya. Mulai hari ini coba buat kita semua yang saya yakin apapun aktivitas saudara, kita sedang melaksanakan mandat Tuhan, saudara di bidang apapun pagi hari ini, yang jelas jangan pernah lemah iman kita. Jangan pernah khawatir, karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Ingat, selalu benar-benar kembali lagi. Saya sarankan untuk kita rutin belajar firman Tuhan setiap hari. Kenapa saudara? Karena ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita membaca perjalanan para rasul, ketika kita belajar Alkitab, saudara, iman kita akan dikuatkan. Karena apa? Di dalam tokoh-tokoh Alkitab semuanya kita melihat penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Tentunya saya berdoa kita mengalami itu pribadi, saudara. Kita mengalami penyertaan itu. Dan 2021 tahun kita memasuki gerbangnya Tuhan. Tahun kita mulai benar-benar memasuki pintu yang sudah dibukakan. Tidak perlu khawatir, saudara. Kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Kita tidak sendiri. Itu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan buat kita. Jadi ketika mungkin secara fisik kau kelihatan sendiri mengerjakan sesuatu, tapi secara tidak kelihatan ada penyertaan Tuhan yang selalu menjaga kita. Penyertaan Tuhan tidak hanya untuk kehidupan kita pribadi atau keberhasilan kita di pekerjaan kita atau keberhasilan pelayanan kita saja, tetapi penyertaan itu akan berdampak buat orang di sekitar kita untuk mandat yang sudah kita dapat dari Tuhan.
Dan yang kedua, saudara, tentang apa, saudara? Bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi ketika nanti perjalanan tahun 2021 ini, saya yakin ketika saudara berjalan bersama Tuhan, kau akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tetapi ingat satu hal, kemenangan itu apa, saudara? Tuhanlah yang memberikan. Ya, Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Mari kita buka sekali lagi firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat 6. Saya akan bacakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Mazmur 20 ayat 6 dikatakan apa, saudara? Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara, saya diingatkan dulu kita diajarkan tentang urapan. Urapan diberikan untuk melakukan tugas. Ketika kita dapat mandat, pasti urapan itu akan datang. Dan janji Tuhan apa? Kemenangan akan diberikan kepada orang yang diurapi. Ya. Jadi jangan kita secara manusia terkadang memang kita akan ragu. Terkadang ya ada rasa, apa mampu ya aku? Apa bisa aku melaksanakan tugasnya Tuhan? Tapi saudara yang kasih Tuhan, memang kita nggak bisa, memang kita nggak mampu. Tetapi sekali lagi yang memberi kemenangan Tuhan. Bahkan ketika engkau memberitakan Injil kepada orang lain, bukan kita yang buat orang itu terima Yesus, tetapi apa? Roh Kuduslah yang buat orang itu terima Yesus, bukan kekuatan manusia. Kalau dengan logika kita membuat dia percaya Yesus, itu nggak akan bertahan. Tetapi kalau Roh Kudus yang akan membuat orang itu percaya Tuhan Yesus, maka akan ada buahnya, buah pertobatan itu. Dan saudara, dikatakan juga ayat bagus sekali ini, dan dia menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, Daud tahu benar, karena Daud adalah seorang raja yang sering berperang. Ya, dia benar-benar, kalau dalam Mazmur sudah pelajari, dia pernah mengalami benar-benar saat kesesakan yang sangat sesak itu. Tapi dia juga pernah mengalami ketakutan. Tapi dia katakan apa? Ketika aku takut, tetapi aku tetap percaya. Dan Daud tahu betul bahwa apa? Kemenangan itu dari Tuhan. Dan dia tahu Tuhan menjawab dan dia memberikan kemenangan oleh tangan kanannya. Amin, saudara. Jadi tidak usah gentar, tidak usah khawatir dalam memasuki 2021 ini. Pastikan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ya, karena bukan kita. Bukan masalah keberhasilan pekerjaan saudara pribadi ataupun pelayanan saudara pribadi, tidak sekecil itu. Tetapi kemenangan ketika kita bisa menyelesaikan mandatnya Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini saudara dikuatkan dua hal, penyertaan Tuhan dan kemenangan. Itu tetap saudara pegang, ya. Janji Tuhan, ya dan amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.